Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kehadirat Allah SWT, kita dipertemukan lagi insya Allah dalam keadaan tetap sehat walafiat, tetap dalam keadaan beribadah kepada Allah SWT, selalu mengingat nikmatnya atas kehidupan kita semua. Amin. Salawatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalamnya, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, berjumpa lagi dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini masih dalam babun fil mubadarati ilal khairat, bab yang menjelaskan tentang bersegera menuju kebaikan-kebaikan. Kali ini sampai pada hadis yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu, hadis yang ke-6, Anis Zubair bin Adiyin, dari Zubair bin Adi. Qala, dia berkata, Ataina Anas bin Malikin, kami datang kepada sahabat Anas bin Malik. Fasyakawna ilaihi, maka kami mengadukan kepadanya, manalqa minal Hajjaj, apa yang kami ketemukan dari Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, salah seorang penguasa dari Bani Umayyah yang sangat kejam. Faqala, maka berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Isbiru, maka bersabarlah kalian. Isbiru, bersabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti, maka sesungguhnya tidaklah datang alaikum atas kalian zamanun, sebuah zaman, illal ladzi ba'dahu, kecuali zaman yang sesudahnya itu, syarrun minhu, lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menemui Tuhan kalian. Sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam, aku mendengarnya dari nabi kalian sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudara sekalian rahimakumullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau ini adalah seorang pelayan Rasulullah SAW, yang memang oleh ibunya, begitu Nabi Muhammad SAW masuk ke Madinah, oleh ibunya lalu dipasrahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membantu kebutuhan-kebutuhan seharian bersama beliau. Saudara sekalian rahimakumullah, dan kemudian Anas bin Malik ini dikaruniai oleh Allah SWT umur yang sangat panjang, sampai pada tahun sekitar 90 Hijriah Anas bin Malik masih dihidupkan oleh Allah SWT. Saudara sekalian rahimakumullah, maka sampailah kemudian kehidupan Anas bin Malik ini pada masanya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, salah seorang penguasa Bani Umayyah yang terkenal kekejamannya, yang terkenal penindasannya, yang datang ke kota Makkah untuk berperang dengan Abdullah bin Zubair. Dibahasanya lah kemudian Ka'bah itu dihujani dengan manjanik, sehingga sebagian dari bangunan Ka'bah itu hancur oleh manjanik-manjanik yang dilontarkan oleh pasukan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Saudara sekalian rahimakumullah, maka kemudian Zubair bin Adi ini datang menemui Anas bin Malik, mengadukan apa yang terjadi, mengadukan keadaan umat di bawah kekuasaan penguasa yang kejam Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Maka apa yang dikatakan oleh Anas bin Malik?
Kata Anas bin Malik, isbiru, sabarlah kalian. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Sabarlah kalian, karena sesungguhnya tidak datang kepada kalian satu zaman kecuali zaman itu lebih buruk dari zaman sebelumnya sampai kalian menemui Tuhan kalian. Saudara sekalian rahimakumullah, menyikapi hadis ini, maka para ulama ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa hadis ini menurut para ulama adalah aktsaru aglab, artinya aksar lebih banyak, seperti itu. Aglab artinya kebanyakan, mayoritas, seperti itu. Meskipun kadang kejadiannya mungkin ada masa yang lebih baik dari masa yang sebelumnya. Apa contohnya? Yaitu setelah masa berlalu dari kekuasaan Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, muncul penguasa yang sangat baik, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang kita sama-sama mengetahui betapa baiknya khalifah ini sampai para sejarawan ada yang memasukkannya sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima sesudah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi sebagian besar keadaan itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Dan ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik zaman itu adalah masaku, kemudian masa sesudahnya lagi, dan masa sesudahnya lagi. Saudara sekalian rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua bahwa hadis ini terkait dengan kehidupan keagamaan di mana memang keadaan itu menjadi lebih buruk. Kenapa lebih buruk? Karena semakin bertambah masa, maka ulama itu semakin berkurang. Di masa Nabi Muhammad SAW ada Nabi Muhammad SAW, maka sepeninggalnya Nabi tentu saja keadaan menjadi lebih buruk, karena dari adanya Nabi menjadi tidak adanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian di masa sahabat ke masa tabi'in, masa sahabat tentu saja lebih baik dari masa tabi'in, karena masih ada para sahabat. Di masa tabi'in sudah tidak ada lagi para sahabat. Demikian juga seterusnya sampai masa kita. Maka masa yang dulu lebih baik dari masa kini, karena masa yang sebelumnya ini para ulama masih banyak bertebaran. Namun kemudian ketika ada masa yang sesudahnya, maka para ulama dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penggantinya tidak sebanding dengan ulama-ulama yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan bagaimana kita memiliki Imam Nawawi Al-Bantani. Di mana penggantinya sekarang? Bagaimana kita memiliki Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Di mana penggantinya sekarang? Dan seterusnya sampai saat ini. Oleh karena itu, saudara sekalian rahimakumullah, keberadaan satu zaman yang sesudahnya lebih buruk dari zaman yang sebelumnya ini bukan berarti lalu kita berpangku tangan. Artinya, maksudnya, mari kita semakin mendekat ke agama, mari kita semakin tambah ilmu-ilmu kita ini dalam hal agama, mari kita semakin tambah amal-amal kita ini. Karena sesudahnya nanti, maka masa bukan menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih buruk. Saudara sekalian rahimakumullah, apalagi ini kemudian ditambah dengan betapa kemaksiatan manusia semakin bertambah zaman, semakin luar biasa. Kita perhatikan keadaan orang-orang bermaksiat semakin lama justru semakin berani, bahkan lebih berani daripada orang-orang yang berbuat baik.
Saudara sekalian rahimakumullah, orang-orang LGBT misalnya, zaman ini semakin terang-terangan mereka menampakkan diri, bahkan seolah-olah membanggakan keadaan mereka. Dan ini tidak ditemui di masa yang sebelumnya. Saudara sekalian rahimakumullah, oleh karena itu bersegeralah kepada kebaikan, bersegeralah untuk mencari ilmu agama, bersegeralah untuk menambah amal sebanyak-banyaknya, karena nantinya fitnah ini semakin deras, semakin banyak ulama, semakin banyak yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan penggantinya tidak sebanding dengan yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan kita, memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bersegera dalam kebaikan, baik dalam hal ilmu maupun dalam hal amal. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.